Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama, sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, seringkali dalam kehidupan harian kita melihat yang aneh-aneh. Tidak sedikit orang yang suka aneh-aneh dari segi misalnya penampilan. Orang memakai pakaian pun yang aneh-aneh biar mencolok, seksi, dan dandanannya wah menor sekali. Atau anak remaja yang rambutnya bagus sekali dicat merah, coklat, ungu, biru, dan seterusnya seperti lampu lalu lintas. Atau kalau kita berbicara bibirnya diputar-putar ke sana kemari, macam-macamlah gaya yang aneh-aneh kita lihat dan kita alami. Saudaraku, hari ini gereja merayakan Pentakosta. Kita sering membayangkan yang aneh-aneh mengenai peristiwa Pentakosta ini. Barangkali kita membayangkan secara harafiah ketika para rasul dimasuki Roh Kudus, lalu tampil begitu agung, begitu suci, wajahnya dan pakaiannya bercahaya, bahkan bicaranya mereka bergema seperti film horor yang kita lihat atau film kisah misteri. Padahal saudaraku, Roh Kudus turun membawa perubahan batin yang luar biasa dari para murid, di mana mereka menjadi berani dan berkobar-kobar dalam mewartakan Kristus kepada dunia. Oleh karena itu, kita tidak perlu membayangkan yang aneh-aneh mengenai karunia Roh Kudus ini. Mengingat
bacaan hari ini ingin menyampaikan kepada kita bagaimana hidup gereja dimulai dari karya Roh Kudus yang dianugerahkan Allah kepada para murid Yesus. Maka kisah Pentakosta bukan pada peristiwa yang digambarkan atau yang dilukiskan secara ajaib, langit terbuka, terdengar bunyi seperti tiupan angin, lalu tampaklah lidah-lidah api dan seterusnya. Gambaran ini mau menunjukkan cara penulisan kitab suci untuk menyatakan dalam bentuk kisah, yakni peristiwa Allah yang sudah menganugerahkan Roh Kudus kepada para murid, dan datangnya Roh Kudus itu umat beriman digerakkan dan diberi kemampuan untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia. Lalu apa artinya peristiwa Roh Kudus yang kita rayakan pada hari ini bagi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus? Ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, Roh Kudus merupakan daya kekuatan Allah yang menggerakkan kita untuk hidup hanya bagi Kristus. Istilah Roh Kudus dalam bahasa Yunani pneuma dan bahasa Ibrani ruah, artinya angin, nafas dan hembusan. Ketiga hal ini tidak kelihatan tetapi memiliki daya kekuatan yang jelas dan yang kuat. Maksudnya, Roh Kudus itu memang daya kekuatan Allah yang hidup, hadir dalam diri kita dan menggerakkan kita agar kita hidup bagi Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus bersabda bacaan Injil hari ini. Yang pertama, seperti Bapa telah mengutus putranya, demikian pula Yesus mengutus para murid untuk senantiasa meneruskan karya Tuhan Yesus, yakni mewartakan, memaklumkan, dan menampakkan bahwa dalam diri Tuhan Yesus kerajaan Allah itu hadir di dunia ini. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus dan pemberian kuasa untuk mengampuni dosa dengan menghembusi mereka. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus ke atas para murid dan memberi mereka kuasa untuk mengampuni dosa. Artinya budaya pengampunan sebagai pengikut Tuhan Yesus perlu dibangun terus-menerus atas dasar mau memenangkan kebenaran dalam kehidupan, dan perlunya dibangun atas dasar penerimaan perbedaan namun tetap satu. Itulah yang ditegaskan oleh Yesus sendiri. Contohnya, dengan baptisan dan krisma yang kita terima telah menerima karunia Roh Kudus dari Allah. Bukankah saat kita menerima baptisan dan krisma tidak ada tanda-tanda yang aneh yang menyertai kita? Rasanya berjalan seperti biasa, tidak perlu ada tanda-tanda yang aneh. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus pertama-tama adalah daya kekuatan Allah yang dikaruniakan pada diri kita agar senantiasa bersemangat dan berkobar-kobar untuk hidup sebagai saksi Kristus bagi sesama kita yang kita jumpai setiap hari.
yakni berusaha hidup baik, mengabdi gereja tanpa pamrih. Begitu juga kita aktif dalam kegiatan di lingkungan, di masyarakat di mana kita tinggal. Kalau semuanya itu dilakukan dengan senang, dengan gembira dan bersemangat karena didorong oleh suara batin yang ingin mewujudkan iman kepada Kristus, maka kita telah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah Roh Kudus itu. Lalu yang kedua, manakah tanda karunia Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari? Mengingat Anda dan saya seringkali sibuk mencari karunia Roh Kudus yang istimewa supaya bisa berbahasa roh, bisa menyembuhkan, dan bahkan ada yang ingin mendapatkan penampakan dari Bunda Maria. Syukur kalau dari Yesus sendiri. Bahkan ada yang membayangkan itulah caranya untuk memperoleh hidup yang suci. Harus diakui saudaraku bahwa Tuhan memang memberikan karunia istimewa kepada orang-orang tertentu. Tetapi marilah kita tidak usah pikir yang aneh-aneh. Renungkanlah Santo Paulus dalam bacaan yang kedua memberi penjelasan tentang berbagai karunia Roh Kudus dan karyanya yang utama, yakni senantiasa menyatukan umat yang percaya kepada Yesus. Pemberian karunia Roh Kudus itu dirumuskan sebagai berikut. Roh Kudus membuat orang beriman dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus memberikan berbagai karunia dan bakat untuk hidup bersatu sekalipun berbeda. Perbedaan bakat dan karunia di antara para murid tidak memisahkan mereka, karena Roh Pemersatu, yakni Roh Kudus, menghendaki mereka tetap berada dalam satu tubuh dan satu roh, satu tujuan, yakni kesatuan umat beriman. Inilah yang seharusnya kita perjuangkan, kita usahakan konkretnya dalam keluarga. Kesatuan inilah yang penting. Meski umat beriman bermacam-macam, berbeda-beda seperti halnya tubuh itu satu tetapi organnya banyak. Seperti semboyan dari negara kita ini, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi hendaknya senantiasa bersatu sebagai NKRI. Oleh karena itu, orang-orang yang hidup dalam Roh Kudus akan menampakkan kehidupan yang damai, sejahtera, yang sabar, yang setia, yang jujur, lemah lembut, dan seterusnya. Seperti Yesus menyapa para murid dengan penuh kasih, damai sejahtera bagi kamu. Akhirnya saudaraku, dalam hidup ini kita harus lebih banyak berbagi, yakni damai. Ketika Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, Yesus tidak langsung menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus menyapa dengan salam damai agar mereka selalu bersatu. Damai menjadi syarat bagi kita semua untuk senantiasa menerima Roh Kudus. Maka jika hati kita belum mampu berdamai dengan keluarga, suami istri, belum mampu berdamai dengan sesama, mendendam,
bahkan iri hati, cemburu, maka jangan pernah berharap bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Berilah diri kita diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Damai sejahtera yang datang dari Roh-Nya akan selalu menghendaki kita semua ada dalam persatuan cinta kasih-Nya bersama dengan Tuhan Yesus yang kita imani. Semoga Tuhan memberkati. Kita